Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan materi masih terkait dengan analisis jalur, tetapi kita mencoba dengan pendekatan yang berbeda. Yang kemarin sebelumnya bisa dilihat di video berikut ini, itu kita membahas tentang analisis jalur dengan SPSS. Kita coba bandingkan gimana kalau dengan menggunakan AMOS, ya. Nah, untuk pengembangan regresi analisis jalur dengan AMOS itu sebenarnya apakah akan lebih mudah atau akan lebih sulit, nanti rekan-rekan mahasiswa yang akan coba membandingkan, ya. Nah, bahan kajian kita hari ini yaitu yang pertama kita akan bagi dua. Yang pertama sampai yang keempat yaitu mempersiapkan data pada Excel, membuat model jalur pada AMOS, kemudian menginput data SPSS ke AMOS, lalu kita melakukan analisis data. Selanjutnya kita interpretasi hasil analisis data untuk pengaruh langsung, kemudian melakukan pengujian Sobel test untuk pengaruh tidak langsung, serta menyusun kesimpulan hasil analisis data. Ya, untuk data latihan bisa di-download pada LMS atau juga pada deskripsi video berikut ini, ya. Nah, untuk model kita akan coba kaji berdasarkan model seperti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan SPSS, yaitu di mana di sini ada 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel independen, komitmen organisasi sebagai variabel terikat, ya, kemudian kepuasan kerja sebagai variabel intervening, ya. Nah, yang pertama di sini ada hipotesisnya, yaitu gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dan seterusnya. Oke, kita skip aja dulu karena ini sudah kemarin, ya. Jadi modelnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk datanya yang seperti ini, datanya sama yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana hasilnya yang menggunakan SPSS, ya. Pekan lalu ada di video kita sebelumnya, ya, menjelaskan tentang ini, di mana hasilnya ditemukan bahwa pengaruh tidak langsung itu sebesar 0,518, ya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya, ya, ini pengaruh tidak langsung, sorry. Sedangkan pengaruh langsungnya itu 0,004, ya, dan tidak signifikan, ya. Oke, gimana dengan menggunakan AMOS? Apakah hasilnya sama ataukah dia akan berbeda dengan menggunakan SPSS? Ya. Oke, kita akan coba, ya. Kita akan coba praktekkan langsung. Jadi yang pertama adalah kita harus persiapkan dulu data pada Excel dan SPSS. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin, ya. Jadi kita langsung saja untuk mempersiapkan data pada Excel dan SPSS. Kemudian setelah itu baru kita membuat model jalur pada AMOS. Model jalur itu yang seperti ini, ya. Yang akan kita coba buat di AMOS, model jalur seperti ini. Kemudian selanjutnya menginput data SPSS ke AMOS, ya. Sebentar kita akan perlihatkan dan lakukan analisis data. Nah, mari kita coba analisis bersama pada software AMOS. Oke. Nah, sekarang teman-teman, yang pertama adalah kita siapkan data dulu di SPSS. Nah, ini kemarin data Excel-nya, ya, ada 102 responden, ya, 102. Oke, ini kita pindahkan dulu ke SPSS. Saya kira ini sudah kita jelaskan pekan lalu. Dan data inputnya sudah kita simpan, ya. Ya, kita simpan dan kita coba buka kembali, ya, untuk data inputnya. Nah, ini data yang kita sudah pindahkan kemarin dan kita sudah mengisi labelnya seperti ini. Sudah lengkap, ya. Jadi langkah pertama sudah selesai. Nah, yang belum belum mengetahui gimana cara memindahkan data, silahkan dinonton video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke langkah kedua, yaitu membuat model pada jalur AMOS. Oke, gimana caranya? Sekarang teman-teman buka software AMOS, ya. Kita buka software AMOS.
Ya, setelah terbuka seperti ini, biasanya itu layarnya akan kosong. Kalau ada terisi, tidak akan dibuat layar baru lagi dulu. Nah, layar kosong seperti ini. Nah, sekarang yang pertama adalah kita ubah dulu model kertasnya. Caranya ketik view, interface property, kita buat landscape A4. Ya, pada paper size, kemudian kita klik apply. Apply. Oke, sudah berubah kertasnya ya. Ini udah landscape. Oke, selanjutnya kita membuat model pada jalur AMOS. Oke. Caranya karena ini analisis jalur ya. Analisis jalur itu adalah variabelnya observable atau terukur. Jadi kalau variabelnya terukur, maka digambarnya dengan kotak. Ya, seperti ini. Maka kita klik kotak seperti ini. Nanti ada 4 tadi ya. Ada 3 variabel. Kita gambar 1, kemudian kita copy saja dengan mengklik tombol copy. Copy 1, copy lagi ke sini. Jadi 3. Ya. Oke, setelah itu kita buat garis penghubung ketiga variabel ini dengan cara mengklik tanda panah ini. Klik, kita mulai dari sini bebas ya. Pastikan diklik sampai ini berwarna hijau. Ini juga kita klik. Oke, ini juga ke sini ya. Oke, setelah selesai, selanjutnya modelnya sudah selesai, kita panggil datanya dulu ya. Kita panggil data. Cara memanggil data yang sudah kita input di SPSS dengan cara klik select data. Select data, kemudian pada file name klik ya, data latihan, kita cari foldernya ini tadi, input data, open. Nah, di sini tertulis N102, berarti tidak ada data yang missing ya. Ini 102 karena memang responden kita 102, maka di sini totalnya 102, berarti sudah benar. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan datanya ke dalam variabel-variabel ini ya. Jadi langkah kedua dan ketiga ini berbarengan jalannya ya, membuat model dan menginput data. Oke, kita kembali ke AMOS tadi ya. Kita panggil data. Cara memanggil datanya tadi sudah ada tuh data dari SPSS. Selanjutnya kita masukkan data ke variabel ini. Caranya klik yang ini ya, list variable ya, klik yang ini list variable. Nanti ada muncul kotak dialog seperti ini ya. Oke, ini diperbesar saja nggak apa-apa. Oke, diklik bawa ke sini. Nah, gaya kepemimpinan adalah variabel yang ini kan, gaya kepemimpinan. Maka kita klik, kemudian jangan sampai lepas di dalam kolom ini ya, sampai berwarna merah baru lepas. Oke. Kepuasan kerja juga begitu di sini. Komitmen organisasi di sini. Oke. Kalau sudah boleh di close. Nah, setelah itu, nah ini offside, ini bisa diperbaiki teman-teman. Tinggal klik saja, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Kemudian pada variabel label di enter saja 1 kali. Setelah itu dikembalikan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya mau ditambah misalnya gaya kepemimpinan demokratis dalam kurung X, boleh klik 2 kali, sambung dalam kurung X, itu boleh. Kemudian di sini dalam kurung kita enter saja supaya tulisannya nanti ada di bawah. Y1 ada kurung ini, enter Y2. Oke. Udah, kita close. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya ya ini nanti sebentar akan ke tengah dengan sendirinya. Diabaikan saja ini ya, nanti akan ke tengah dengan sendirinya. Oke, berikutnya dalam permodelan khususnya di AMOS ini, semua variabel yang dituju oleh panah itu harus diberikan error ya. Jadi ada 2 variabel yang dituju oleh panah. Yang pertama kepuasan kerja, ada 1 panah yang menuju ke dia. Maka inilah yang pertama kali kita berikan error. Caranya dengan mengklik atau mengaktifkan tombol stempel ini ya.
aktifkan. Ya, kita stempel di sini ya, sampul berwarna merah kita klik. Nah, oke. Berikutnya cari lagi variabel yang dituju oleh panah, yaitu komitmen. Ya, komitmen kita klik lagi. Ada. Kalau sudah dimatikan ini ya, supaya nggak klik kemana-mana lagi. Nah, ini kebetulan agak besar. Ini bisa dikecilkan. Caranya klik yang ini, tinggal dikecilkan. Disesuaikan aja maunya besarnya kayak gimana. Ya, seperti ini saya kira cukup. Ini juga. Kemudian kita geser ke bawah supaya nggak sampai mentok ke atas. Oke. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita beri nama, ini adalah E1. Caranya klik 2 kali di variabel name, bukan di variabel label. Harus diisi di variabel name. E1. Di sini kita klik lagi E2. Oke, close. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman klik save ya. Jadi rekan-rekan akademia silakan klik save. Kemudian cari folder yang mudah untuk ditemukan. Kalau sudah seperti ini, maka langkah kedua dan langkah ketiga sudah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan analisis data. Nah, caranya mudah. Pastikan yang pertama itu kita aktifkan apa saja yang output yang kita inginkan ya. Caranya dengan klik analyze property yang ada di tengah ini. Ya, yang ini. Kemudian pada output diaktifkan, dicentang aja semua nggak apa-apa. Ya. Oke, kita centang semua. Oke, kalau sudah di close. Nah, setelah itu di calculate estimate. Ya, klik calculate estimate atau boleh analyze calculate estimate. Nah, udah selesai. Ini sudah berwarna merah berarti analisis datanya berhasil. Nah, klik gambar yang ini, kemudian klik yang standardized estimate ya. Kenapa standardized estimate ya? Karena kalau kita menggunakan analisis jalur, output yang kita gunakan selalu mengacu kepada standardized estimate. Nah, inilah hasil analisis jalur dengan Amos ya. Jadi kita sudah bisa tahu gaya kepemimpinan ke kepuasan kerja itu pengaruhnya berapa sih? Yaitu 0,64 sekian. Gaya kepemimpinan ke komitmen itu 0,000, 0,00 ya, dan seterusnya ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, berikutnya untuk lebih detailnya itu bisa dilihat pada output ya. Caranya klik view, kemudian text output ya. Oke, nah inilah outputnya. Kita perbesar saja. Klik pada estimate. Nah, inilah hasil dari keluaran Amos ya. Yang pertama adalah ada table regression weight, kemudian ada standardized regression weight. Nah, untuk tabel ini nanti akan kita jelaskan lebih jauh nantinya ya. Oke, nah berikut hasil saya sudah pindahkan ke slide ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya tadi seperti ini. Nah, untuk persamaan strukturalnya ya kita mengacu ke standardized regression weight ya di output yang ini tadi. Ya, standardized regression weight, output yang ini kan ada dua estimate, ada yang di standardized, ada yang di regression weight. Nah, estimate yang kita acu yaitu yang pada standardized regression ya, yang ini. Nah, oke. Di sini nilainya 0,642. Ya, 0,642 ini ya. Gaya kepemimpinan ke kepuasan kerja itu 0,642. Ya, cuman di grafik ini cuma dua angka di belakang koma, makanya 0,64 aja. Nah, kemudian kepuasan kerja juga seperti itu, ya sama hasilnya. Nah, kalau kita buat ke dalam persamaan struktural, hasilnya yaitu Y1 sama dengan 0,642 ditambah ya ini ya E1.
Persamaan jalur kedua yaitu 0,004 yang ini ya, ditambah 0,808 ya, ditambah S1 ya. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Maka kita langsung bisa mengetahui berapa sih persamaan struktural jalur pertama, kemudian persamaan jalur kedua. Nah, jadi part pertama sudah selesai. Nah, berikutnya kita masuk ke part kedua, yaitu gimana cara untuk menginterpretasi hasil analisis data, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, serta bagaimana menyusun kesimpulan hasil analisis datanya. Nah, tujuan daripada part 2 ini sebenarnya adalah untuk membuktikan hipotesis. Ya, jadi ada 4 hipotesis yang terbentuk daripada data kita hari ini, riset kita hari ini, yaitu ada 4 ya, nanti boleh dibaca sendiri. Nah, ini yang akan kita coba buktikan. Nah, dan kita akan coba interpretasi berdasarkan hasil Amos tadi ya. Oke, yang pertama berikut output Amos ya, yang tadi yang kita sudah olah hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah pada tabel standardized regression weight ya, pada kolom estimate ya. Ini tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk melihat pengaruh, apakah pengaruhnya positif ataukah pengaruhnya negatif ya. Sebagaimana di hipotesis kita ada 2 yang mau diuji, apakah positif, apakah dia signifikan. Nah, yang pertama yang akan kita uji dulu positifnya, ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk menilai ini maka perlu dilihat pada tabel estimate. Nah, manakala nilainya di sini itu bernilai positif, maka pengaruhnya sudah pasti positif. Ya, di sini nilainya semua positif. Andai saja misalnya nih ada garis seperti ini ya, maka berarti nilainya negatif. Misalnya di sini negatif, ini negatif, nah, berarti nilainya negatif. Nah, cuman pada kasus ini itu tidak ada angka yang bernilai negatif, berarti semua nilainya positif. Nah, olehnya itu bagaimana kita coba interpretasi hipotesis pertama, yaitu gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja ya, X ke Y1. Nah, kalau kita lihat X ke Y1 nilainya 0,642 ya. Nilainya positif. Artinya apa? Kalau positif itu ya, saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, positif itu adalah hubungan yang searah. Ya. Kalau X-nya naik, maka Y-nya naik. Kalau X-nya turun, maka Y-nya juga ikut turun. Itu pengaruh positif. Kalau negatif, X-nya naik, Y-nya turun, gitu kan? Kalau X-nya turun, maka Y-nya naik. Nah, itulah negatif. Ya, hubungan timbal balik. Nah, dalam kasus ini, ya hubungan kita atau pengaruh antar X ke Y1 adalah positif. Ya, positif. Olehnya itu, maka jika X meningkat, ya, maka Y1 juga meningkat. Sebaliknya, apabila X-nya menurun, maka Y1 juga ikut menurun. Nah, kalimat-kalimat ini ya, naik turunnya itu akan menyesuaikan dengan nama variabelnya ya. Sebentar kita berikan contoh seperti apa ya. Yang penting kita paham dulu, oke, ini pengaruhnya positif atau negatif. Nah, artinya X ke Y1 itu positif. Ya, bagaimana X ke Y2? Ya, pengaruhnya juga positif. Demikian halnya dengan Y1 ke Y2 juga positif ya. Oke. Nah, berikutnya hipotesis berikutnya kan ya, apakah positif dan signifikan. Nah, untuk menentukan signifikansi pada Amos itu asumsinya ada 2. Yang pertama, kita mengacu pada nilai CR ya, nilai CR-nya lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,050 ya. Lihat kotak hijau ini ya. Nah, manakala nilai CR-nya lebih besar dari 1,96, maka dia signifikan. Kemudian p-value-nya ya, atau nilai P-nya ini p-value
itu lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Ya, nah, coba kita lihat pada X ke Y1. Ya, nilai CR-nya itu 8,424. Artinya dia lebih besar dari 1,96. Maka X ke Y1 itu signifikan. Begitupun dengan nilai V-value-nya, bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ini kalau di Amos itu sama dengan 0,000 ya. Jadi bintang-bintang itu di Amos itu dinilai dengan 0,000 ya. Jadi untuk X ke Y1 signifikan. Demikian halnya X ke Y2 ya. Apakah signifikan atau tidak? Ya, kalau dilihat CR-nya ini 0,057. Ya, apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata dia lebih kecil ya. CR-nya berarti tidak signifikan untuk X ke Y2. Probability-nya gimana? 0,955 juga dia ternyata lebih besar dari 0,05. Berarti dia tidak signifikan. Jadi ini memperkuat nilai ini ya. Sehingga untuk X ke Y2 dia tidak signifikan. Y1 ke Y2 gimana ya? Silahkan diperhatikan juga kembali ya. Oke. Nah, berikutnya hasil interpretasinya ya bisa seperti ini kita jelaskan ya. Misalnya, yang pertama, hipotesis pertama, pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja. Ya, kita interpretasikan begini. Nilai estimate pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja bernilai positif sebesar 0,642. Artinya, semakin baik gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan, maka kepuasan kerja pegawai akan meningkat sebesar 0,642 atau 64,2%. Adapun nilai CR-nya ya lebih besar dari 1,96, yaitu 8,424, lebih besar dari 1,96, dan V-value-nya lebih kecil dari 0,000. Maka pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja adalah signifikan. Nah, begitulah kira-kira contoh interpretasi. Boleh rekan-rekan mahasiswa memodifikasi interpretasinya seperti apa. Intinya nilai koefisien tadi itu menunjukkan apakah pengaruhnya positif atau negatif, sedangkan nilai CR dan P-value itu menguji apakah dia signifikan atau tidak ya. Begitu kira-kira. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga silakan dilakukan latihan interpretasi. Berikutnya untuk hipotesis keempat, yaitu pengaruh tidak langsung. Maka ini perlu untuk diuji Sobel ya, perlu untuk kita uji Sobel. Nah, gimana caranya? Ya, untuk uji Sobel yang pertama adalah tentukan dulu berapa nilai koefisien pengaruh tidak langsung. Jadi apakah pengaruh tidak langsungnya ini positif atau negatif? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita uji signifikansi. Apakah signifikan atau tidak? Nah, untuk poin pertama ini bisa dilihat pada output Amos. Ya, ini ada di output Amos. Sedangkan untuk uji signifikansinya itu membutuhkan uji Sobel. Maka uji Sobel sebenarnya tujuannya adalah kita mau melihat apakah hubungan secara tidak langsung ini itu signifikan atau tidak. Ya. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu pengaruh tidak langsung apakah positif atau negatif. Ya. Misalnya X ke ya ini X ya. Bukan X1, X ke Y1 ke Y2 ya. Kalau dilihat dari output ya, yaitu silakan teman-teman cari di output Amos pada kolom standardized indirect effect ya, yang di sini. Ini kan output estimate ya, di scroll saja ke bawah cari indirect ya, standardized ya, ini indirect effect. Cari yang standardized indirect effect yang ini ya. Ini nilainya. Nah, kalau kita lihat nilainya itu adalah 0,519. Jadi X
ke Y2 melalui Y1 itu nilainya 0,519. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung X mempengaruhi Y2 melalui Y1 itu positif. Ya, positif. Nah, interpretasinya ya bisa dijelaskan seperti ini. Oke. Berikutnya kita mau uji apakah pengaruhnya signifikan. Nah, saya mencoba menyajikan di sini dengan menggunakan kalkulator online Sobel dengan websitenya danielsoper.com. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi video ini. Ya. Nah, kalau kita lihat hasil uji Sobel sebagaimana tampak dalam gambar berikut, ya. Nah, kita coba lihat ya, gimana cara untuk uji Sobelnya. Di situ diminta untuk mengisi kolom A, ya. Jadi kolom A ini adalah yaitu berapa sih nilai koefisien pengaruh dari X, ya, variabel bebas kepada variabel intervening. Kita simbolkan tadi Y1 ya. Jadi X ke Y1 berapa? Nah, X ke Y1 lihat di standardized regression weight-nya, nilai estimate-nya berapa, yaitu 0,642. Nah, inilah yang kita masukkan ke sini, ya. Begitupun untuk B, Y1 ke Y2. Berapa sih nilai koefisiennya? Ya. Y1 ke Y2, ya inilah nilai koefisiennya. 0,808. Berikutnya untuk nilai standar error. Ya, standar error A, artinya standar error A itu adalah X ke Y1 itu standar errornya berapa. Nah, acuannya ada di kabel regression weight, yaitu pada kolom SE ini. Ya, kolom SE ini. Misalnya X ke Y1 yang diminta ini kan, X ke Y1 berarti ini X ke Y1, standar errornya 0,090, ya tinggal diisi saja 0,090. Kemudian Y1 ke Y2 0,063 yang ini, ya seperti itu kira-kira. Setelah diisi kita klik calculate. Maka keluarlah hasilnya seperti ini, ya kalau sudah dikalkulate. Oke, nah kita kembali ke slide tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, untuk white tail-nya kenapa 0,0 seperti ini? Ini karena signifikan itu bisa sampai 0,000 ya, sehingga dia nilainya menghasilkan seperti ini. Karena yang kedua ini data juga adalah data latihan, jadi makanya datanya barangkali kurang baik. Namun yang penting rekan-rekan mahasiswa sudah bisa untuk melakukan uji Sobel ya. Nah, sekarang kita coba simpulkan. Jadi dari hasil uji Sobel dengan menggunakan kalkulator online Sobel, kita peroleh nilai Sobel tesnya yaitu 6,234 ya. Sedangkan V-value-nya itu, kalau untuk V-value pada nilai Sobel ya, untuk nilai V-value pada Sobel itu lihat di one tail probability ya, nilai one tail probability ya yang ini. Nah, inilah yang kita bandingkan dengan 0,05, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap komitmen melalui kepuasan kerja adalah signifikan. Oke ya. Kemudian untuk langkah terakhir ya, saya kira sudah selesai. Jadi kita sudah bisa. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan hasil analisis data. Nah, untuk kesimpulan hasil analisis data itu
rekan-rekan mahasiswa cukup buat tabel seperti ini ya. Ada tabel kolom hubungan antar variabel, kemudian koefisien jalur, ada CR, ada v-value dan kesimpulan ya. Kemudian buat aja keterangan di bawah, X-nya itu apa, Y1 itu apa, Y2 itu apa. Nah, kolom-kolom ini ya, kolom-kolom ini itu selalu mengacu kepada luaran Amos. Ya, luaran Amos yaitu pada kolom standardized regression weight untuk nilai estimate-nya, serta untuk nilai CR dan p-value-nya itu pada kolom regression weight. Ya. Jadi dia akan mengisi ke sini. Ya, ini aja yang di copy paste. Nah, tapi perlu diingat untuk yang nilai seperti ini itu harus ditulis dengan 0,000 ya, bukan jangan ditulisnya bintang-bintang. Oke. Nah, untuk kesimpulan hasil analisis data, misalnya hubungan antar variabel kita sudah tulis 0,642, CR-nya seperti ini, v-value-nya seperti ini. Berarti kesimpulannya adalah positif signifikan ya. Tadi boleh flashback ke apa interpretasi ya. Kenapa nilainya positif? Kenapa dikatakan signifikan ya? Sedangkan untuk XT2 tadi tidak signifikan ya. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai v-value-nya ternyata lebih besar dari 0,050 dan nilai CR-nya lebih besar dari 1,96 ya. Tetapi pengaruhnya positif karena nilai koefisien jalurnya positif. Khusus untuk kolom ini ya. Khusus untuk kolom ini itu kita mengacu pada nilai standardized indirect effect dan lihat hasil uji coba. Ya, saya kira cukup demikian ya. Ini aja saya kira materi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mudah-mudahan materi ini bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir daripada rekan-rekan mahasiswa. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.